Media sosial dihebohkan dengan aksi kawin tangkap yang terjadi di Sumba, Nusa Tenggara Timur. Korban tewas akibat gempa dahsyat magnitudo 6,8 terus bertambah. Angka terakhir mencapai 820 orang. Halo, selamat malam pemirsa. Evakuasi dua gadis penumpang mobil pickup kecelakaan di Salatiga, Jawa Tengah berlangsung dramatis. Pickup yang mereka tumpangi keluar jalur hingga terguling di depan rumah warga. Bersama saya Beri Manatenaya, inilah Anyus Malam selengkapnya. Dramatis, evakuasi dua gadis penumpang pickup yang terjun terguling di Jalan Fatmawati, Blotongan, Salatiga, Jawa Tengah. Keduanya mesti memanjat kabin mobil agar bisa keluar melalui pintu dengan dibantu sejumlah warga. Mereka syok dan menangis karena saat kejadian tengah tertidur pulas dan ketika bangun mobil yang ditumpanginya telah terguling. Diketahui kecelakaan ini melibatkan 4 kendaraan. Tabrakan berawal saat pickup melaju dari arah Semarang menuju Salatiga, namun tiba-tiba ada mobil angkutan memotong jalan hingga sopir pickup banting setir ke kanan. Naas pada saat bersamaan dari arah berlawanan muncul mobil lain. Akibatnya benturan keras tak terhindarkan hingga mobil pickup menghantam 2 motor di lokasi kejadian. Pickup baru berhenti setelah keluar jalur dan terjun terguling di depan rumah warga. Di arah Semarang, Mas. Nah, saya kan fokus kiri toh, dari Prona itu tadi. Prona tadi enggak rem apa? Kenapa? Udah saya kan udah panik, gimana caranya? Udah. Terus akhirnya banting setir kanan gitu ya? Saat kejadian, mobil angkutan penumpang yang diduga menjadi penyebab awal kecelakaan langsung melarikan diri. Kini kasus kecelakaan lalu lintas ini masih dalam penyelidikan dan penanganan petugas Satlantas Polres Salatiga. Dari Salatiga, Jawa Tengah, Taufik Budi Nur Cahyanto, iNews melaporkan. Cekcok di jalan, seorang sopir truk dan juga pengendara motor terlibat duel maut di Pamekasan, Jawa Timur. Sopir truk tewas ditikam, sementara kernetnya terluka parah ditikam 2 pelaku yang langsung kabur. Inilah video amatir saat warga mengevakuasi sopir truk yang tewas tertelungkup di depan sebuah toko di Pamekasan, Jawa Timur. Korban bernama Imam, 40 tahun, warga Batu Putih, Sumeneb, meregang nyawa ditikam 2 pemotor yang sebelumnya terlibat cekcok di jalan raya. Sementara kernet truk Iwan, 28 tahun, terluka tusuk yang parah hingga harus dievakuasi ke Rumah Sakit Slamet Partodirjo, Pamekasan. Cekcok bermula di pertigaan Mapolsek Larangan. Kuda kubu berebut jalan dan tidak mau mengalah. Pelaku masih kita lakukan pendalaman, masih kita lakukan penyelidikan. Jadi kira-kira ada berapa orang, ciri-cirinya seperti apa dan di mana. Untuk luka dan bagian mana aja dan untuk korban meninggal itu? Luka ada beberapa titik, nanti coba kita lihat ya hasil visumnya seperti apa. Polisi sudah mengolah tempat kejadian perkara dan meminta keterangan sejumlah saksi. Polisi kini masih memburu 2 pelaku yang kabur usai kejadian. Pemirsa, petugas gabungan hingga kini masih berusaha memadamkan kebakaran di Savana Teletabis Gunung Bromo. Kebakaran terjadi disebabkan percikan flare pengunjung saat membuat foto pranikah. Tim gabungan dari unsur Taman Nasional Bromo Tengger Semeru, TNI Polri, BPBD, dan tim relawan peduli api terus berusaha memadamkan api di area Savana Bukit Teletabis Gunung Bromo di Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur. Untuk mencegah api meluas, petugas gabungan menerapkan 2 sistem. Di antaranya terus berusaha memadamkan api dengan sistem gebyok atau memadamkan dengan memukul menggunakan ranting. Selain itu juga membuat isolasi agar api tidak merembet serta membentuk tim penjagaan di pos yang sudah ditentukan. Bila api masih terus meluas, petugas akan meminta bantuan dengan menggunakan heli untuk pemadaman. Mengingat di kawasan savana ada beberapa lahan kering yang berpotensi terjadi kebakaran.
Antara lain ada dengan kita menggunakan gebyok, kemudian juga rencana kita besok akan mendatangkan heli untuk penyiraman air. Terus kemudian juga ada pengawasan dari baik Koramil, Polsek dan juga masyarakat di sini. Kita buat semacam piket gitu sehingga tiap jam ganjil mereka akan mutar. Kemudian kita juga sudah berkoordinasi dengan TNBTS untuk menyekat ya, jangan sampai nanti api ini pada saat mungkin malam hari itu nanti akan menyebar ke tempat yang lebih luas. Sebelumnya terjadi kebakaran di kawasan Savana Bukit Teletabis Gunung Bromo yang berasal dari percikan flare pengunjung saat membuat foto pranikah. Hasil penyelidikan, seorang manajer wedding organizer telah ditetapkan tersangka dan 5 lainnya masih sebagai saksi. Dari Probolinggo, Jawa Timur, Hana Purwadi, iNews melaporkan. Kebakaran juga terjadi di lahan hutan zona tradisional kawasan Taman Nasional Gunung Merapi yang berada di Kabupaten Magelang, Jawa Tengah. Api berhasil dipadamkan 1 jam usai adanya upaya dari tim penanganan Karhutla Kabupaten Magelang. Disikat lagi. Kintal gini. Kebakaran terjadi di kaki Gunung Merapi yang berada di zona tradisional Blok Kalibatang, Resort Pengelolaan Taman Nasional Gunung Merapi di Kecamatan Serumbung. Usai mendapatkan laporan, tim penanganan Karhutla Kabupaten Magelang yang terdiri dari kepolisian, TNI, BPBD, relawan, serta masyarakat berjibaku memadamkan api agar tidak semakin meluas. Api akhirnya berhasil dipadamkan 1 jam setelah petugas berupaya memadamkan api dengan peralatan seadanya. Dari data pihak pengelolaan Taman Nasional Gunung Merapi, luas lahan yang terbakar sekitar 278 meter persegi dan objek yang terbakar berupa rumput, semak, dan ilalang. Luas kita perkirakan tadi dari perhitungan sekitar 278 meter persegi, jadi berupa kebakaran bawah, berupa rumput, semak, dan ilalang. Kalau dari Merapi berapa kilometer Pak ini Pak? Dari puncak sekitar 7-8 kilo. Ya. Berapa waktu yang dibutuhkan tadi Pak untuk pemadaman Pak? Untuk pemadaman tadi sekitar berapa? Sekitar 1 jam. Ya. Sementara itu, untuk mengantisipasi kebakaran di hutan di wilayah Magelang, jajaran petugas gabungan terus melakukan patroli dan pemantauan hutan secara berkala. Belum diketahui secara pasti penyebab kebakaran tersebut, dan saat ini tim penanganan Karhutla Kabupaten Magelang masih melakukan penyelidikan. Dari Magelang, Puji Hartono, iNews melaporkan. Media sosial dihebohkan dengan aksi kawin tangkap yang terjadi di Sumba, Nusa Tenggara Timur. Polisi pun telah menangkap dan memeriksa para terduga pelaku. Media sosial dihebohkan dengan aksi kawin tangkap yang terjadi di Sumba, Nusa Tenggara Timur. Dalam video yang beredar di media sosial, sejumlah pria yang mengenakan pakaian adat menculik seorang wanita yang tengah berdiri di pinggir jalan. Wanita ini pun mencoba melawan, namun kemudian dibawa paksa dengan menggunakan mobil pick-up. Peristiwa kawin tangkap yang kembali terjadi menjadi perhatian Sinode Gereja Kristen Sumba atau GKS. Terlebih perempuan yang diculik merupakan salah satu jemaat GKS Mata Sumba Barat Daya. Sinode GKS bereaksi tegas dan mendukung langkah yang diambil penegak hukum. Berkenaan dengan kawin tangkap yang terjadi kemarin, Sinode Gereja Kristen Sumba melalui Ketua 1 dan Kepala Perwakilan Sumba Barat Daya serta WCC sedang melakukan pendampingan, tentu bersama juga dengan pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya dan LSM yang ada di sana untuk melaksanakan pendampingan terhadap persoalan ini sehingga dapat setidaknya diklarifikasi ada apa sebenarnya. Jika memang akan berlanjut ke ranah hukum, biarkanlah itu menjadi hal yang perlu kita perjuangkan bersama. Terkait peristiwa ini, aparat kepolisian dari Polres Sumba Barat Daya telah menangkap terduga pelaku di rumahnya. Para pelaku telah menjalani pemeriksaan oleh Satreskrim Polres Sumba Barat dan PPA. Dari Pulau Sumba, Nusa Tenggara Timur, Dion Umbu Analodu, iNews melaporkan. Kita ke informasi mancanegara pemirsa, korban tewas akibat gempa dahsyat magnitudo 6,8 di Maroko terus bertambah. Angka terakhir mencapai 820 orang.
Namun hingga kini pemirsa jumlah total korban jiwa belum diketahui secara pasti karena tim penyelamat masih berjuang menyisir desa pegunungan yang terpencil karena terkena dampak gempa. Ratusan korban terluka bahkan masih menunggu di luar gedung rumah sakit kota Marrakesh, Maroko untuk mendapatkan perawatan. Banyak korban terluka berdiri di luar gedung rumah sakit di Marrakesh, beberapa di antaranya mengalami luka serius. Gempa Maroko yang terjadi disebut sebagai bencana paling mematikan bagi Maroko dalam beberapa kurun waktu terakhir. Situasi mengerikan terjadi di desa Marrakesh. Petugas berupaya menyelamatkan warga yang terjebak di bawah puing-puing bangunan. Warga terjebak akibat kuatnya gempa yang melanda wilayah pegunungan Atlas, kota bersejarah di Marrakesh. صباحا الهزة أودت بحياة 296 شخصا بأقاليم. Dan pemirsa, pada Jumat malam kemarin, gempa terdahsyat dalam 120 tahun terjadi di Maroko. Gempa berkekuatan 6,8 mengguncang dekat kota bersejarah Marrakesh. Warga panik dan juga berlarian karena bangunan yang runtuh. Sedikitnya dilaporkan lebih dari 800 orang meninggal dan 153 warga terluka. التابعة لإقليم الحوز. كانت الساعة 11:10 والدقيقة 11 ليلا حين وقعت الهزة حسب ما وثقه المعهد الوطني. Dan pemirsa, untuk informasi dan juga situasi terkini di Maroko, kita sudah bergabung bersama Bapak Hasrul Aswar, Dubes RI untuk Maroko di sana, dan juga sudah ada bersama kami Bapak Arif Sugianto, Bupati Kebumen, yang juga saat ini berada di Marrakesh, Maroko. Dan selamat malam, kita ke Bapak Arif terlebih dahulu. Pak Arif, saat ini Anda berada di Marrakesh atau di mana, Pak? Dan bagaimana kondisi terkini di sana? Selamat malam Indonesia, selamat siang Pak Dubes. Saya ada di Marrakesh. Alhamdulillah di tempat saya berada kondisi cukup stabil, aman. Saya menginap di Hotel Zala Khasbah. Tentunya pada saat kejadian sekitar pukul 23.12 kami ada di ruangan sedang diskus. Kemudian terjadi sangat cepat sekali, gempanya cukup besar. Koper juga sampai jatuh, mineral-mineral juga pada jatuh. Yang saya lakukan tentunya dengan teman-teman mengajak tidak panik, kemudian merapat ke dinding yang berkaca, kemudian kita juga sudah membuka pintu kaca karena bunyi ledak dari sisi atas sudah terdengar. Dan alhamdulillah kejadiannya cukup cepat dan cepat selesai sehingga kondisinya juga cepat terkendali. Kemudian para masyarakat yang ada di hotel berhamburan ke tempat-tempat terbuka, khususnya ada di kolam renang. Kemudian masyarakat yang menginap pada tidur di kolam-kolam renang. Kami sendiri alhamdulillah bisa kembali tidur di kamar hotel kembali. Demikian. Berarti sebenarnya untuk kondisi gedung hotelnya sendiri masih baik-baik saja ya Pak? Tidak ada kerusakan yang berarti Pak di sana Pak? Zala Khasbah yang kami tempati alhamdulillah kondisinya sangat baik. Hanya beberapa yang terjadi gerumpil atau sempal itu di lapisan-lapisan semen seperti ada keramiknya itu pada pecah. Ataupun ambrolnya beberapa plafon tetapi tidak parah. Kalau kuci-kuci tempat hiasan bunga itu pada jatuh dan pecah. Ya, sejauh ini Pak Arif di sana apakah Anda melihat ada korban yang terluka maupun yang tertimpa runtuhan bangunan atau seperti apa, dan kondisi rombongan Bapak seperti apa Pak? Kalau untuk rombongan kami untuk ulang tahun UNESCO Global Geopark yang ada di Marrakesh ini dari Bappenas dan semuanya alhamdulillah aman. Kami tidak ada korban dan tidak melihat korban. Yang kami lihat mondar-mandirnya ambulan yang cukup banyak, sangat cepat sekali perjalanannya. Demikian Pak. Baik Pak Arif, kita sekarang ke Pak Hasrul Aswar dulu, Dubes RI untuk Maroko. Pak Hasrul, untuk saat ini apakah sudah ada laporan ada warga negara Indonesia menjadi korban dalam peristiwa gempa di Maroko Pak? Terima kasih. Sampai hari ini dan sejak tadi malam kami membuka posko di KBRI Rabat ini, belum ada satu laporan pun yang menyatakan bahwa WNI ada yang tertimpa atau cedera akibat gempa.
Atau dengan kata lain, kurang lebih 500 WNI yang menetap di Maroko, alhamdulillah selamat dari gempa. Dan korban yang paling banyak adalah di 6 titik lokasi gempa, yaitu di Marrakesh, di Al-Hoj, di Ozarzat, Azizal, Cicahua, dan Tarudan. Sampai hari ini, update pukul 1 siang, korban gempa sudah mencapai 1037 orang. 1077 orang, baik. 1037. 1037. 1037 orang ya Pak ya untuk meninggal dunia. Dan yang luka-luka 1204, 1204. 1.200 orang yang terluka ya Pak ya. Ini untuk semua yang ada di Maroko. 1204 Pak. 1204. Baik, kami pertegas lagi. Berarti 1037 orang meninggal dunia dan 1020. Saya seharusnya hari ini pergi ke Marrakesh untuk menghadiri penutupan Geopark dan pemberian award kepada Indonesia. Kemarin saya menghadiri opening Geopark di Marrakesh, bertemu dengan para bupati. 70 orang delegasi kita yang hadir di Geopark UNESCO Marrakesh itu dalam keadaan aman, sehat. Kecuali ada ibu-ibu 1 orang karena terkejut, berlari, terjatuh, dan luka. Itu dari Kabupaten Belitung, Ibu Anissa. Oke. Itu bukan karena korban gempa, terkejut, lari, terjatuh. Nah, ini Ibu Anissa itu. Oke. Baik Pak, kami konfirmasi lagi Pak tadi untuk jumlahnya berarti 1037 orang meninggal dunia dan 1204 luka-luka ya Pak ya akibat gempa Maroko, namun tidak ada warga negara Indonesia yang menjadi korban luka akibat gempa maupun yang meninggal dunia, tidak ada ya Pak sampai sekarang ya Pak ya? Tidak ada. Oke, baik Pak Hasrul, kalau untuk bagaimana penanganan di sana, apakah warga yang ada di Marrakesh maupun di kota-kota lain di Maroko tetap diminta untuk waspada, dan juga bagaimana kira-kira arahan dari Kedubes di sana Pak? Kami terus memonitor mereka dan mereka juga sudah tahu hotline KBRI kalau ada sesuatu yang perlu dilaporkan apabila sesuatu kondisi mengancam mereka untuk segera bergeser ke wilayah atau daerah yang aman. Bagi masyarakat Indonesia yang punya keluarga di Maroko, yang bekerja atau anak-anaknya yang belajar di Maroko, KBRI Rabat telah membuka hotline, kalau boleh saya sebut nomornya, yaitu plus 212 66 10 95 995. Ini hotline KBRI Rabat 24 jam terbuka mengantisipasi adanya laporan-laporan terkait dengan WNI yang menetap di Maroko. Oke. Kira-kira begitu. Ya, Pak Hasrul, satu pertanyaan lagi sebelum saya ke Pak Arief. Kalau untuk kondisi gempa di sana sendiri, Pak, saat ini dari pemerintah Maroko, apakah sudah mencabut darurat atau masih ada keadaan darurat, dan apakah kemungkinan ada gempa susulan di sana, Pak? Kementerian Dalam Negeri selalu mengupdate informasi per jam, per 2 jam dan selanjutnya. Namun sampai hari ini belum ada pernyataan masa darurat dan lain sebagainya. Jadi kami juga menunggu, apalagi yang terkait dengan bantuan. Belum ada pernyataan Maroko membuka atau meminta bantuan internasional. Padahal Indonesia sudah siap untuk membantu Maroko menanggulangi bencana musibah gempa ini. Baik, Pak Hasrul, kita ke Pak Arief kembali. Pak Arief, untuk saat ini rombongan dan juga Bapak sendiri apakah berencana untuk langsung meninggalkan Maroko, ataukah masih ada keperluan di sana, Pak, sebelum kembali ke Indonesia, Pak?
Untuk agenda kita sampai tanggal 13, besok tentunya kita akan bergeser ke Casablanca. Tapi untuk kami sendiri, izin Pak Dubes, insya Allah kami akan berpamitan dahulu karena di Kabupaten ada kegiatan Pilkades serentak 49 desa. Jadi insya Allah untuk saya pribadi akan mendahului, untuk yang lain tetap melanjutkan kegiatan yang lain menuju ke Casablanca. Sejatinya di daerah kami untuk penginapan aman, terkendali, seperti tadi Pak Dubes menyampaikan. Di tempat kami juga sama, ada yang patah tangannya atau kesleo, diakibatkan berdesak-desakan pada saat keluar dari kamar masing-masing. Saya lihat dari beberapa hadirin yang ada di hotel kami juga banyak yang langsung check out dari hotel untuk hari ini. Baik. Pak Arief, Pak Asrul, terima kasih banyak atas informasi terkini dari sana, dan kami doakan semoga warga negara Indonesia maupun semua warga yang ada di Maroko bisa dalam keadaan selamat dan selalu diberikan kesehatan. Terima kasih Pak Arief dan juga Pak Asrul. Amin. Terima kasih Pak Dubes, terima kasih Pak Pri. Ya, pemirsa, 3 kios di Desa Gentan, Sukoharjo, Jawa Tengah terbakar pada Sabtu pagi. 1 orang dibawa ke rumah sakit karena mengalami luka bakar. Informasi akan hadir usai jeda berikut.